Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dimana sampai saat ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Cali Cahaya Bersembiring dari kelas A reguler 2020 NIM 3203322002. Hadirin yang saya cintai, izinkan saya menyampaikan ceramah singkat tentang durhaka kepada orang tua. Sebagaimana kita ketahui, orang tua wajib kita hormati. Suatu hari sahabat pernah bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, siapakah yang harus kita hormati?" Lalu Rasul menjawab, "Ibumu." Kemudian sahabat bertanya lagi, "Lalu siapa lagi ya Rasul?" Rasul berkata, "Ibumu," sampai 3 kali. Rasul menjawab, "Ibumu." Lalu kemudian sahabat bertanya lagi, "Lalu siapa lagi ya Rasul?" Rasul menjawab, "Ayahmu." Begitu utamanya seorang ibu sampai saat ada pepatah yang mengatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahamat. Surga itu ada di telapak kaki ibu. Begitu mulianya seorang ibu yang telah berusaha payah mengandung kita sampai melahirkan kita dan berkorban antara hidup dan mati. Lalu sangatlah wajib bagi kita untuk berbakti kepada orang tua. Karena apa? Karena sampai kapanpun kita tidak akan pernah terbalas seluruh jasa-jasa orang tua yang telah membesarkan kita dengan penuh cinta dan kesabaran. Berbakti kepada orang tua, terutama ibu, merupakan kewajiban setiap umat Islam. Dalam ajaran Islam, jika seorang durhaka kepada ibunya, akan dikenakan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 dampak buruk jika seseorang durhaka kepada sang ibu. Yang pertama, ada sia-sia amalan kebajikan. Tasauban RA berkata, Rasulullah SAW bersabda, 3 macam dosa yang akan menyia-nyiakan segala amal lainnya, yaitu syirik atau mempersekutukan Allah, durhaka kepada sang ibu, dan lari dari medan perang. Dari hadis tersebut, terlihatlah amal ibadah seseorang tidak ada artinya apabila orang tersebut melakukan 3 hal yang disebutkan, salah satunya durhaka kepada sang ibu. Yang kedua, ada akan dipercepat ajab atau bencana di alam dunia. Allah bisa berkehendak untuk menunda ajab akibat dosa-dosa hambanya sampai hari kiamat, kecuali ajab akibat dosa anak yang durhaka kepada orang tuanya. Allah akan mempercepat azabnya di alam dunia sebelum ia meninggal. Al-Hakim Al-Syabani meriwayatkan semua dosa akan ditunda oleh Allah hukumnya sampai hari kiamat nanti, terkecuali mereka yang durhaka kepada ayah atau ibu, maka Allah akan segera memberi hukumannya di dunia sebelum mereka meninggal. Aisyah RA berkata, Rasulullah SAW bersabda, amal kebajikan yang disegerakan balasannya di dunia adalah berbakti kepada orang tua dan menyambung tali silaturahmi. Sedangkan kejahatan yang disegerakan siksanya adalah berzina, durhaka kepada orang tua, dan memutus silaturahmi. Yang ketiga, ada menghilangkan cahaya kesolehan. Dari kesempurnaan birrul walidaini adalah berbuat baik dan berbakti kepada orang tua ketika keduanya masih hidup dan ketika salah satunya atau keduanya sudah tiada. Jika orang tua sudah tiada, maka kewajiban anak untuk memelihara hubungannya dengan orang-orang yang dekat dan dicintai oleh kedua orang tua. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin menyambung hubungan dengan orang tuanya di alam kubur, maka sambunglah silaturahmi dengan sahabat-sahabatnya setelah ia meninggal dunia. Sementara dari Abdullah bin Umar RA berkata, Rasulullah SAW bersabda, peliharalah hubungan dengan teman-teman yang dicintai kedua orang tuamu, jangan kamu memutuskannya, sebab apabila hubungan itu terputus, Allah akan memadamkan nur cahayamu. Dari kedua hadis tersebut dijelaskan hubungan persahabatan orang tua yang terjalin dengan baik apabila tidak diteruskan oleh anak-anaknya tentu akan hilang jika hubungan tersebut masih kerabat atau keluarga. Terhalang masuk surga
Ibnu Umar RA berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 macam dosa yang diharamkan Allah bagi yang melakukannya untuk masuk surga, yaitu orang yang selalu mabuk-mabukan. Yang kedua, orang yang mendurhakai ibu dan ayahnya. Dan yang ketiga, germo atau orang yang membiarkan istrinya melacur atau orang-orang yang sengaja memelihara pelacur. Yang keempat, ada mendapat kutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu perbuatan terkutuk atau dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mendurhakai ayah atau ibu. Sebagaimana tercantum dalam hadis dari Abu Hurairah RA berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah telah melaknat 7 golongan dari atas 7 lapis langit, dan kutukan itu diulang-ulang sampai 3 kali untuk masing-masing. Padahal satu kutukan saja sudah cukup membinasakan, yaitu 1, terkutuklah orang-orang yang berbuat liwat. Yang kedua, terkutuklah orang-orang yang menyembelih tidak karena Allah. Yang ketiga, terkutuklah orang-orang yang bersetubuh dengan binatang. Yang keempat, terkutuklah orang yang durhaka kepada ibu bapaknya. Yang kelima, terkutuklah orang yang kawin dengan wanita yang dirangkap dengan putrinya. Yang keenam, terkutuklah orang yang merusak tanda-tanda atau batas kepemilikan di bumi. Yang ketujuh, terkutuklah orang-orang yang mengaku hubungan maula atau majikan kepada orang yang bukan maula yang memerdekakannya. Dapat kita ketahui bahwa barang siapa yang durhaka kepada ibu dan ayahnya, orang tersebut telah melakukan perbuatan yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kutukan itu akan segera didatangkan oleh Allah di dunia sebelum ajal tiba. Jadi, jika seseorang itu taat beragama, apabila durhaka kepada orang tua sekecil apapun kesalahannya, maka ia akan terhalang masuk surga. Sekian ceramah singkat dari saya. Saya tutup, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.